Hey you guys, selamat datang di channel Padi Kiko. Jadi hari ini kita akan bikin konten ngesambel, ngegame sambil belajar. Gas. Oke gengs, jadi hari ini kita bakal seru-seruan bareng. Kita bakal belajar, tapi sambil main game. Kita bakal belajar pelajaran IPS seperti biasa, pelajaran IPS. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Nah, jadi gamenya ini namanya Froggy Jumps. Nah, nanti kita lihat gimana sih cara mainnya. Kita start aja langsung ya, mungkin. Start. 3, 2, 1. Oke, kita mulai. Nah, jadi cara mainnya ini ada si kodok ini, si kodok warna hijau. Kenapa warna hijau? Karena kalau warna kuning dikira pisang. Pasti. Nah, di atas sini ada pertanyaan dan di sini ada 3 opsi jawaban. Nanti kita pilih salah satu jawaban di sini, nanti si kodok ini bakal melompat ke jawaban yang kita pilih. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Di bawah ini merupakan teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara kecuali A. Waisya, B. Pataya, C. Brahmana. Oke gengs, jadi terkait teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara itu ada beberapa teori. Yang pertama ada teori Brahmana, yakni teori yang menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha datang ke Nusantara itu dibawa oleh para Brahmana atau pendeta yang datang dari India. Kemudian ada teori Satriya yang berpendapat bahwa agama Hindu-Buddha itu dibawa oleh para prajurit atau ksatria dari India yang kalah perang dan mencari perlindungan ke daerah Nusantara. Kemudian ada teori Waisya, ada juga teori arus balik. Selain itu ada juga teori-teori lain seperti teori Sudra dan teori misi. Kita balik lagi ke game. Nah, ini teori masuk agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Ini kecuali kalau kita lihat tadi Waisya itu ada, Brahmana juga ada. Nah, Pataya ini yang nggak ada karena pertanyaannya kecuali, jadi kita pilih yang Pataya. Oke, benar. Kita dapat poin nih. Kita ada skor nih 10.000 skornya. Banyak tuh 10.000. Pertanyaan kedua. Teori mana yang menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India? A. Waisya, B. Brahmana, atau C. Satriya? Kita lihat lagi. Kata kuncinya adalah dibawa oleh para pedagang India. Nah, pada teori Brahmana itu dibawa oleh para pendeta. Kalau Satriya dibawa oleh para prajurit, Waisya dibawa oleh para pedagang. Ini dibawa oleh para pedagang. Kata kuncinya adalah pedagang. Jadi untuk pertanyaan nomor 2 itu adalah jawaban yang benar, Waisya. Kita klik. Ayo lompat kau kodok hijau. Pertanyaan nomor 3. Siapa tokoh yang terkenal dengan teori arus balik dalam penyebaran agama Hindu-Buddha? Nah, untuk pertanyaan ini jawabannya adalah, coba deh kalian jawab dulu. Oke, tunggu. Kira-kira menurut kalian jawabannya apa ya? Oke, kita hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, benar. Jawabannya adalah N.G. Krum. Nih, kita lihat materi selanjutnya. Nah, jadi N.G. Krum ini adalah salah satu dari teori arus balik. Beliau adalah seorang sejarawan Belanda yang banyak melakukan penelitian tentang sejarah Indonesia, khususnya pengaruh dari India. Krum dikenal dengan teorinya tentang pengaruh kuat budaya India yang ada di Nusantara. Jadi, untuk pertanyaan nomor 3 ini jawabannya adalah N.G. Krum. Oke, skor kita udah 30.000 di sini. 30.000 skor, udah banyak tuh. Cukup buat beli seblak loh.
Pertanyaan nomor 4. Teori mana yang menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh para pendeta untuk menyebarkan agama? Nah, ini tadi udah sempat kita bahas tadi ya. Teori yang menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh para pendeta. Nah, kalau tadi Waisya itu dibawa oleh para oleh para pedagang. Nah, kemudian kalau Sudra ini kalau teori Sudra itu pendapatnya bahwa agama Hindu-Buddha itu dibawa oleh para kaum Sudra atau para bisa bilang budak gitu yang ingin merubah nasibnya gitu. Dan kemudian opsi B itu adalah Brahmana. Ini adalah jawaban yang paling tepat, bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh para pendeta. Oke, ayo kodok hijau melompat. 10.000 lagi. Pertanyaan nomor 5. Apa kelemahan utama dari teori Satria? A. Tidak ada bukti kuat mengenai kedatangan para ksatria India. B. Tidak memperhitungkan peran para pedagang dalam penyebaran agama. Dan C. Tidak menjelaskan mengapa agama Hindu-Buddha berkembang pesat di Indonesia. Kalau ini kira-kira menurut kalian apa? Coba kalian. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ini. Untuk pertanyaan nomor 5, jawaban yang benar adalah yang A. Ini tidak ada bukti yang kuat mengenai kedatangan para ksatria India. Ini kita lihat materinya ya. Nih. Meskipun ada beberapa gitu cerita rakyat tentang Satria yang datang ke Nusantara, namun hingga saat ini itu belum ada ditemukan bukti arkeologis yang kuat untuk mendukung teori Satria. Next, kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Faktor apa yang paling mendukung perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia? A. Keterbukaan masyarakat Indonesia terhadap budaya asing. Bisa jadi kekuatan militer para penganut Hindu-Buddha atau adanya pertentangan agama di India. Untuk pertanyaan nomor 6, ini cenderung seperti jawabannya adalah yang A. Ya, ini keterbukaan masyarakat Indonesia terhadap budaya asing. Kita coba ya, kita klik ya. 1, 2, 3. Terus. Nah, oke, 10.000 lagi. Skor kita udah 60.000, udah banyak guys, udah 60.000. Kita lihat uraian materinya. Jadi, masyarakat Indonesia memang pada umumnya itu memiliki sifat yang terbuka terhadap budaya asing dari dulu itu. Hal ini memungkinkan mereka untuk menerima dan mengadopsi berbagai aspek dari budaya India. Salah satunya termasuk juga agama. Jadi memang dari dulu kita udah terbuka terhadap budaya asing. Kita udah ramah gitu kan. Pertanyaan nomor 7. Skor kita udah 60.000. Pengaruh agama Hindu-Buddha terhadap kebudayaan Indonesia dapat dilihat dari apa? Pengaruh agama Hindu-Buddha terhadap kebudayaan. Sistem kasta yang rigid, penolakan terhadap budaya asing, konsep dewa-dewi dan upacara keagamaan. Nah, ini yang jawaban C adalah jawaban yang paling tepat. Pasca masuknya agama Hindu-Buddha, kita lihat gitu kan, ada banyak sekali patung-patung gitu kan, kepercayaan dari masyarakat Nusantara terhadap dewa dan dewi. Kemudian ada banyak juga upacara-upacara keagamaan. Itu adalah merupakan salah satu pengaruh Hindu-Buddha terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Cinta. Konsep dewa-dewi dan upacara keagamaan. Lompat. Nah, 10.000 lagi. Penjelasannya, kita lihat nih. Nih,
konsep dewa-dewi dan berbagai upacara keagamaan yang ada di Indonesia. Nih, contohnya nih seperti upacara nyepi atau upacara-upacara kematian yang memiliki akar yang kuat dalam agama Hindu dan Buddha. Jadi itu pengaruh dari agama Hindu Buddha terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Next, nomor 8. Tujuan utama para pedagang India datang ke Indonesia. Tujuan utama para pedagang ya berdagang. A. Mencari kekayaan dan menjalin hubungan dagang. B. Menaklukkan wilayah Indonesia. C. Menyebarkan agama Hindu. Ini bisa jadi, tapi menyebarkan agama Hindu dan Buddha adalah bukan tujuan yang paling utama, karena mereka adalah para pedagang gitu. Yang jelas tujuan mereka yang utama adalah untuk mencari kekayaan dan menjalin hubungan dagang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, lompat 10.000 lagi, 80.000 poin. Kita lihat dulu materinya. Nah, jadi tujuan para pedagang India datang ke Nusantara adalah untuk mencari keuntungan gitu melalui perdagangan, cari cuan. Namun dalam prosesnya mereka juga menyebarkan agama dan budaya mereka. Ya karena mereka berdagang di Nusantara itu bukan dalam waktu yang singkat. Bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gitu. Mereka datang, kemudian berdagang, kemudian juga menyebarkan agama dan budaya mereka, yaitu budaya India. Oke, next. Pertanyaan ke-9. Teori yang menekankan adanya hubungan timbal balik antara India dan Nusantara adalah A. Brahmana, B. Waisya, atau C. Arus balik. Kata kuncinya adalah hubungan timbal balik. Kalau Brahmana itu penyebaran agamanya dibawa oleh para pendeta atau Brahmana. Kemudian kalau Waisya itu dibawa oleh para pedagang. Jadi yang paling tepat adalah untuk pertanyaan nomor 9, teori arus balik. C. Kita coba. Wih, 90.000. Poin kita ada 90.000. Nih, garis finishnya udah kelihatan, ini udah mulai kelihatan tanah-tanah nih, tanah merah. Jadi kita sebentar lagi sampai menyeberang. Oke, kita lihat dulu pembahasannya. Nah, teori arus balik ini menekankan bahwa tidak hanya India yang mempengaruhi Nusantara, tapi Nusantara juga memberikan pengaruh balik terhadap India. Jadi hubungan timbal balik. Meskipun pengaruh India lebih dominan di Nusantara, namun adanya proses akulturasi menunjukkan adanya pertukaran budaya dua arah atau hubungan timbal balik antara India dan juga Nusantara. Next, ini pertanyaan terakhir karena kita udah sampai di seberang nih. Siapa yang paling banyak mendukung teori Waisya? Para arkeolog yang menemukan bukti-bukti perdagangan, para filolog yang mempelajari bahasa Sanskerta, atau C. para sejarawan yang fokus pada sejarah agama. Nih, kata kunci dari pertanyaan ini adalah siapa yang paling banyak mendukung teori Waisya. Nih, coba kalian ingat lagi teori Waisya. Siapa menurut teori Waisya, siapa sih yang membawa agama Hindu Buddha ke Nusantara? Benar sekali, yaitu para pedagang. Jadi yang paling banyak mendukung teori Waisya adalah tentunya para arkeolog yang menemukan bukti-bukti perdagangan. Apa saja buktinya? Bisa itu koin-koin pada zaman dahulu dan bukti-bukti lainnya. Oke, kita coba jawab. Yes, 10.000. You won. Congratulations. Oke, jadi
kita dapatkan total skor 100.000 ya. Nih, oke. Habis pertanyaannya. Oke, jadi ya cukup sampai di sini kita main game. Gimana gamenya? Seru? Lumayan seru lah, cukup seru. Lihat kodok-kodok itu lompat-lompat ke atas daun dan kita menang, dapat total skor 100.000. Nah, kita coba lihat lagi materi ini, kita ulas kembali materi kita pada hari ini, yaitu teori masuknya agama Hindu Buddha. Nih, kalian lihat nih, jadi ada 4 teori utama yang sering dibahas dan juga ada juga teori yang lain gitu. Teori Brahmana, kata kuncinya dibawa oleh para pendeta. Teori Satria dibawa oleh prajurit. Teori Waisya, bahwa agama Hindu Buddha dibawa oleh para pedagang. Kemudian teori arus balik yang menekankan adanya hubungan timbal balik antara India dan juga Nusantara. Kemudian ada juga teori Sudra yang menyatakan bahwa agama Hindu Buddha dibawa oleh para golongan Sudra atau golongan pekerja, golongan budak dari India yang melarikan diri karena mereka ingin mengubah nasib mereka supaya tidak jadi pekerja lagi. Dan kemudian ada juga teori misi yang berpendapat bahwa agama Hindu Buddha di Nusantara dilakukan secara sengaja melalui misi-misi keagamaan. Nah, cukup sampai di sini dulu kira-kira materi yang kita pelajari. Nah, lain kali kita akan coba materi-materi yang lain dan kita bakal coba game-game yang lebih seru lagi. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.